Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran bahasa Inggris ya. Hari ini kita akan membahas tentang simple future tense. Oke, sebelum kita membahas simple future tense ya, jangan lupa subscribe, like, and share ya, agar channel ini dapat berkembang dengan baik. Oke, simple future tense. Ya, simple future tense itu digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau kegiatan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Ya, jadi sesuatu ya kegiatan yang akan kita lakukan pada waktu yang akan datang. Oke ya, ini simple future tense. Next. Ya, simple future tense itu dibagi menjadi dua rumus ya. Oke, yang pertama kita menggunakan shall atau will yang artinya akan. Oke ya. Dalam kalimat positif subject plus shall atau will plus verb 1 plus object plus adverb. Ya, kalimat negatifnya subject plus shall atau will plus not, oke ya, plus verb 1 plus object and then plus adverb. Dalam kalimat interrogative sentence, kalimat tanyanya shall atau will, oke ya, kita letakkan di depan, oke ya, plus subject plus verb 1 plus object and then plus adverb, oke ya. Ini rumusan dari simple future tense pada rumus yang pertama dengan menggunakan shall atau will, oke ya. Dalam kalimat positif, negatif dan tanya, oke ya, kita menggunakan kata kerja bentuk pertama, oke ya. Oke, lanjut. Ya, sekarang kita akan bahas perbedaan shall dan will, oke ya. Untuk subjek I dengan we, ini kita gunakan kata shall, oke ya. Ya, yang artinya akan. Ya, tetapi kata shall di sini sudah jarang sekali kita pakai. Oke ya, ini Inggris lama ya. Tapi boleh saja kita menggunakan shall asal subjeknya I dengan we. Untuk Inggris modern yang saat ini kita gunakan, oke ya, semua subjek menggunakan kata will, oke ya. I will, we will, you will, they will, he will, she will, it will, oke ya. Jelas ya, itu perbedaan shall dengan will, oke ya. Ya, jadi boleh saja menggunakan shall asal subjeknya I dengan we. Tapi untuk Inggris modern yang saat ini kita pakai, semua subjek menggunakan will. Oke, jelas? Ya, sekarang adverb. Adverb itu keterangan waktu, oke ya. Keterangan waktunya dari simple future tense ya apa saja? Tomorrow, ya besok, tonight, nanti malam, next week, minggu depan, next month, bulan depan, next year, tahun depan. Oke ya. Oke, lanjut. Ya, kita lihat contoh kalimat. Oke, contoh nomor 1, I will buy new handphone. Ya, saya akan membeli handphone baru. Ya, kalimat negatifnya I will not buy new handphone. Saya tidak akan membeli handphone baru. Oke, kalimat interrogative sentence-nya, kalimat tanyanya, will I buy new handphone? Ya. Ya, akankah saya membeli handphone baru? Ya, apakah saya akan membeli handphone baru? Oke ya. Nah, ini kita menggunakan kata kerja bentuk pertama buy. Oke ya. Oke, contoh nomor 2, we will meet at school. Ya, kita akan bertemu di sekolah. We will not meet at school. Kita tidak akan bertemu di sekolah. Will we meet at school? Ya, apakah kita akan bertemu di sekolah? Oke ya, menggunakan kata kerja bentuk pertama meet. Oke ya. Oke, contoh selanjutnya, next number 3, she will continue her study at university. Ya, dia akan melanjutkan ya studinya di universitas. She will not continue her study at university. Ya, dia tidak akan melanjutkan ya studinya di universitas. Will she continue her study at university? Ya, apakah dia akan melanjutkan studinya di universitas? Oke ya, ini beberapa contoh
kalimat dalam menggunakan will, oke ya, atau shall, oke ya. Ya, sekarang kita lihat rumus simple future tense, ya, rumus yang kedua ya, dengan menggunakan going to. Ya, going to artinya akan ya. Oke, rumusnya subject plus to be is MR plus going to plus verb 1 plus object and then plus adverb. Oke ya. Ya, jadi sebelum going to kita gunakan to be. To be-nya is MR. Oke ya. Kalimat negatifnya subject plus to be is MR plus not plus going to plus verb 1 and then plus object and then plus adverb. Ya, kalimat interrogative sentence-nya, kalimat tanya, to be-nya kita letakkan di depan is MR. Oke ya, yang artinya apakah ya. Subject plus going to plus verb 1 plus object and then plus adverb. Ya. Jadi dalam kalimat positif negatif tanya, oke ya, dengan menggunakan going to juga menggunakan kata kerja bentuk pertama. Oke ya. Verb 1, verb 1, verb 1. Oke ya. Ya, jadi semuanya menggunakan kata kerja bentuk yang pertama. Oke ya. Kita lanjut. Oke ya. Nah, ini untuk to be sendiri. Oke ya. Jadi masing-masing udah ada pasangannya ya. Nah, ini kita sudah mempelajari to be sebelumnya. I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Oke ya. Oke, kita lihat contoh kalimat ya. Ya, number 1, I'm going to buy new handphone tonight. Ya, saya akan membeli handphone baru nanti malam. I'm not going to buy new handphone tonight. Saya tidak akan membeli handphone baru nanti malam. Am I going to buy new handphone tonight? Apakah saya akan membeli handphone baru nanti malam? Oke. Oke. Look at number 2. He is going to sell his house tomorrow. Dia akan menjual rumahnya besok. He's not going to sell his house tomorrow. Dia tidak akan menjual rumahnya besok. Is he going to sell his house tomorrow? Apakah dia akan menjual rumahnya besok? Oke ya, ini beberapa contoh dengan menggunakan rumus kedua, ya, menggunakan going to. Oke ya. Oke. Sekarang perbedaan shall, will, dan going to. Ya, apa bedanya? Oke ya. Kalau shall atau will yang artinya akan, kemudian going to yang artinya akan, ya bedanya kalau kita menggunakan shall atau will, oke ya. Nah, ini kegiatannya belum direncanakan sebelumnya, oke ya. Tapi kalau menggunakan going to, ini kegiatannya sudah direncanakan sebelumnya dan pasti akan dilakukan, itu bedanya, oke ya. Jadi kalau will atau shall, oke ya, kegiatannya belum direncanakan sebelumnya, belum tentu akan dilakukan. Tetapi kalau kita menggunakan going to, oke ya, ya kegiatannya sudah direncanakan sebelumnya dan pasti akan dilakukan. Ya, kita lihat contohnya. Oke ya, ini contoh menggunakan will ya. I will buy new handphone. Saya akan membeli handphone baru. Oke ya, ini belum direncanakan sebelumnya. Oke ya. Nah, ini nggak ada ketentuan waktunya ya, menggunakan will. Ya, karena belum direncanakan sebelumnya dan belum tentu akan dilakukan. Tetapi kalau menggunakan going to, nah ini sudah direncanakan sebelumnya. Oke ya, nah, ini ada kata ketentuan waktunya tonight, berarti kan sudah direncanakan ya sebelumnya dan pasti akan dilakukan. I'm going to buy new handphone tonight. Saya akan membeli handphone baru nanti malam. Itu ya bedanya will dengan going to. Jadi kalau will itu belum direncanakan sebelumnya, tetapi kalau menggunakan going to, ya kegiatannya sudah direncanakan sebelumnya dan pasti akan dilakukan. Tetapi kalau sudah masuk conversation, percakapan, oke ya, boleh menggunakan will atau going to ya. Oke, no problem. Oke ya. Oke. Cukup jelas ya apa yang saya terangkan tentang simple future tense. Oke, cukup untuk hari ini. Thank you very much for joining my class. Yeah, see you next time.